kemurahan hati. Kemurahan hati itu bukan hanya memberi secara materi, tetapi kemurahan hati itu memberi memberi waktu kita untuk melayani Tuhan, memberikan waktu kita untuk memperhatikan sesama kita, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita, ataupun tenaga kita, atau kita memberikan kasih, ataupun pengampunan yang harus kita lakukan. Nah, berbicara tentang murah hati, ya, saya ambil judul khotbah murah hati. Berbicara tentang murah hati, kalau kita Google nih Bapak Ibu Saudara, apa sih arti kata murah? Arti kata murah menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya adalah harganya itu tidak mahal. Harganya itu lebih murah daripada pasaran, lebih rendah dari pasaran, lebih rendah dari biasanya. Jadi kalau kita mau simpulkan, arti murah hati itu adalah hati yang mau direndahkan, hati yang murah, yang tidak mahal, hati yang sungguh-sungguh tidak tinggi harganya, harga dirinya itu nggak tinggi. Bapak Ibu Saudara, mau Bapak Ibu Saudara hari ini mengalami hati yang direndahkan supaya kemurahan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk sama-sama mari kita ayatnya yang mungkin bulan ini sering banget disampaikan oleh pembicara-pembicara di tempat ini. Matius 5 ayat 7 katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yes. Tuhan mau setiap kita tuh berbahagia sebagai orang-orang yang bermurah hati. Karena tujuan Tuhan mau saat kita murah hati, kita memperoleh kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu apa Bapak Ibu Saudara? Kemurahan Tuhan bisa kebaikannya, bisa anugerahnya, bisa berkat yang luar biasa, maupun pertolongan yang Tuhan sanggup berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara mau benar-benar mendapatkan kemurahan Tuhan yang luar biasa hari-hari ini? Amin. Amin. Ada 3 hal yang saya bagikan pada pagi siang hari ini. Bagaimana kita harus memiliki atau kita mendapatkan perolehan dari kemurahan Tuhan ini. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang terbuka. Sama-sama kita buka ayatnya di dalam Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Lukas 6 ayat 37 katakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, kita membaca daripada Lukas 6 ayat 37-38, bahkan ayat-ayat sebelumnya, itu dikatakan tentang konteksnya, tentang pengampunan. Bagaimana memberi itu. Dikatakan di dalam ayat 38 kan dikatakan seperti ini, berilah maka kamu akan diberi. Ini yang banyak pembicara pakai untuk tema kemurahan hati. Tetapi konteksnya juga bisa kita bicarakan bahwa di dalam ayat-ayat ini itu pemberian itu bukan hanya secara materi, tetapi pemberian kasih, yaitu pemberian bagaimana kita bisa mengampuni musuh-musuh kita, bagaimana kita tidak boleh menghakimi satu sama lain, bagaimana kita tidak boleh menghukum satu sama lain. Dan di dalam Lukas 6 ayat 38b dikatakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan, sebenarnya hari-hari ini ukuran apa yang kita pakai untuk bermurah hati? Apakah kita memakai ukuran kemurahan hati dari manusia apa dari Tuhan? Kalau kita memakai ukuran dari manusia, Bapak Ibu Saudara, kepada orang yang baik sama kita, kepada orang yang bermurah hati pada kita, benar nggak? Kalau orang yang
baik sama kita, orang yang suka perhatian sama kita, kasih barang atau kasih makanan kepada kita, otomatis kita baik kepada mereka. Benar nggak? Nah, dunia juga lakukan itu. Tetapi kalau kita melihat dari ukuran kemurahan hati yang Tuhan Yesus ajarkan, bagaimana Tuhan Yesus mau setiap kita untuk bermurah hati, bukan dari ukuran manusia, tetapi dari ukuran Tuhan. Ukuran kemurahan hati yang dari manusia seperti saya katakan tadi, bahwa orang memberi karena kebaikan seseorang. Boleh saya minta dibantu slide-nya, PowerPoint-nya. Ukuran kemurahan hati dari manusia itu memberi karena kebaikan seseorang, memberi karena balas budi, membalas pemberian orang. Kalau kita dikasih barang atau dikasih makanan, kita nggak enak hati, kita balas kan, ya Bapak Ibu Saudara. Itu ukuran manusia, itu jamak saudara, itu biasa ya. Atau memberi karena mengharapkan sesuatu ya. Kalau misalnya kita mau minta proyek, kalau kita kan pasti deketin pejabat atau siapapun orang-orang yang bisa membantu kita, ataupun kita memberi dengan mengharapkan sesuatu. Mungkin kita mengharapkan pujian, mengharapkan pencitraan. Pasti kita mau tuh orang tuh foto-foto seperti itu, meliput dan sebagainya. Ataupun ketika kita mau minta promosi dari orang, mungkin kita memberikan kepada orang-orang yang bisa menaikkan posisi kita untuk mempromosi kita lebih lagi. Ada harapan bagaimana kita tuh memberi, tetapi ada embel-embelnya, ada udang di balik bakwan, ada embel-embel. Itu ukuran kemurahan hati yang daripada manusia. Tetapi ukuran kemurahan hati Tuhan itu memberi sesuai dengan perintahnya. Bagaimana Tuhan mau kita memberi kepada orang lemah. Di dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa orang lemah? Orang lemah itu orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, janda-janda yang miskin, dan sebagainya. Tuhan juga mau kita memberi kasih kepada musuh kita. Tadi ayatnya kita sudah baca di dalam Lukas 6 ayat 37. Katakan, ampunilah maka kamu akan diampuni. Ukuran kemurahan hati Tuhan juga Tuhan mau kita memberi dari kekurangan kita. Di dalam ayatnya Lukas 21 ayat 4 katakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan tidak melihat jumlah saat kita memberi, tetapi waktu janda ini memberikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan, Tuhan melihat bahwa dia memberi dari dari kekurangannya, dia memberi seluruh nafkahnya bagi Tuhan. Tuhan melihat hati seseorang dalam memberi, bukan soal jumlah, tetapi soal kerelaan hati, kebesaran hati yang Tuhan ukur dan yang Tuhan nilai. Tuhan juga mau setiap kita memberi tanpa mengharapkan balasan. Di dalam ayatnya Matius 6 ayat 3 katakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi jangan sampai tangan kiri kita tahu apa yang kita berikan kepada orang lain melalui tangan kanan kita. Tuhan mau kita tuh sungguh-sungguh memberi tanpa kita mengharapkan balasan. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Karena manusia itu manusiawi banget, kalau kita memberi itu pasti kita tuh mengharapkan sesuatu. Benar apa benar? Tetapi Tuhan ajarkan waktu kita memberi, misalnya kita memberi senyum ya, asyir-asyir di sini mungkin memberi senyum, tetapi jemaatnya malah melengos. Jangan sakit hati. Atau jemaat Tuhan di tempat ini, umat Tuhan di tempat ini, saat saudara datang ke gereja, mungkin asyirnya melengos, dia gak lihat. Pas waktu salamin saudara jangan sakit hati. Karena kalau kita memberi kasih, memberi senyuman, dan kita tidak dibalas, itu namanya kita sudah mendapat upah. Amin. Ya, karena itu tadi dikatakan bahwa ukuran atau nilai yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Seberapa kita menilai orang itu akan diukurkan kepada
kepada kita. Mungkin kita suka menilai orang, oh orang itu sombong, orang itu mah pelit bu, orang itu mah cuek. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, saat kita menilai seseorang, jangan-jangan orang itu juga menilai kita dengan hal yang sama. Jadi kita perlu sekali, penting sekali bagi kita untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, supaya kita tidak gampang-gampang untuk menghakimi orang. Kita bisa bermurah hati. Pagi hari ini saya akan tekankan bagaimana kita tuh diajarkan Tuhan Yesus untuk benar-benar mau bermurah hati, terutama kita memberikan kasih dalam pengampunan. Seperti yang ayat 37 yang kita sudah baca, Tuhan ajarkan setiap kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, untuk mengampuni musuh-musuh kita. Karena saat kita mengampuni, kita pun akan diampuni. Sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar kita harus belajar untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Mengikuti teladan Yesus, yang mana Tuhan Yesus itu penuh kasih, yang mengasihi semua orang, yang mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang yang tidak suka kepada kita, untuk mengasihi orang-orang yang aneh, orang-orang tuh yang sebetulnya sulit untuk dikasihi. Tetapi itu yang Tuhan Yesus ajarkan setiap kita. Mau nggak pagi hari ini, pagi siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama belajar. Saya juga belajar karena firman itu pedang bermata dua. Bukan hanya berbicara kepada saudara, tetapi berbicara kepada saya juga, supaya kita sama-sama belajar untuk dapat mengasihi orang-orang yang mungkin sulit untuk dikasih. Kita tuh mengasihi orang sampai rasanya sakit, sampai rasanya tuh penuh pengorbanan. Korban apa saudara? Korban perasaan. Karena kadang-kadang waktu kita memberikan kasih kepada mereka, kadang-kadang orang itu tidak membalasnya. Atau Tuhan Yesus juga ajarkan bagaimana kita harus mengasihi kepada orang-orang yang tidak tahu berbalas budi, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang kadang-kadang membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu ukuran kemurahan hati daripada Tuhan. Kalau ukuran kemurahan hati dari manusia, saat kita memberi, maka kita akan mendapat balasan. Kalau kita berbaik kepada orang, orang juga baik kepada kita. Tetapi yang Tuhan ajarkan itu kebalikannya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tidak, kita tuh harus diajarkan untuk mengasihi musuh kita. Padahal kita melihat mukanya aja, sorry Bapak Ibu, mungkin kita berkata, aduh enak bu, lihat mukanya, dengar namanya aja udah rasanya gimana gitu loh. Tetapi hari ini, pagi hari ini Tuhan mau benar-benar menantang setiap kita. Bagaimana kalau kita mau bermurah hati? Bukan hanya kita bermurah hati dalam pemberian, tetapi mau nggak pagi hari ini kita memiliki hati yang terbuka untuk dapat mengasihi orang-orang yang bersalah pada kita. Mau nggak kita memberikan atau melepaskan pengampunan? Saya tahu Bapak Ibu Saudara, mengampuni seseorang yang sungguh-sungguh menyakiti hati kita itu tidak gampang. Tetapi kalau kita mau mengasihi orang-orang itu bersama dengan kekuatan Tuhan, pasti kita bisa. Masalahnya kita tuh nggak mau Bapak Ibu Saudara. Masalahnya tuh kadang-kadang kita sudah menutup diri kita, sehingga kita nggak mau. Pas waktu Tuhan bilang kamu harus ampuni, tetapi kita tuh selalu menutup hati kita. Tetapi izinkan Tuhan pagi hari ini katakan, Tuhan mau setiap kita memiliki hati yang terbuka, hati yang mau melepaskan pengampunan, hati yang mau benar-benar melepaskan ego kita, melepaskan harga diri kita. Tadi dikatakan bahwa kata murah hati itulah adalah hati yang direndahkan. Maukah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara belajar untuk memiliki hati yang terbuka, hati yang terbuka akan firman-Nya yang memberikan kekuatan bagi setiap kita, hati yang terbuka atas jamahan Tuhan yang memberikan kasih-Nya, yang tadi kita sudah nyanyikan bahwa kasih-Nya itu tiada duanya. Dengan kasih Tuhan pasti setiap kita bisa
Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi karena itu kita jangan menutup hati kita, terutama terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tahu Bapak Ibu Saudara adalah jemaat yang setia, yang setiap minggu datang. Tetapi biarlah saat tiap minggu datang ke gereja, saudara buka hati, mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan sambil lalu saja, tetapi benar-benar melakukannya dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita ditantang untuk mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita, kita siap melakukannya dengan kekuatan dan kasih Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saat kita mendengarkan firman, waktu kita masih memiliki hati yang tertutup atau hati yang keras, kadang-kadang waktu kita mendengarkan firman, kita bisa bilang, oh ini firman ini cocok banget sama teman saya yang itu, yang si Inci itu, yang si Ingko itu. Kadang-kadang kita seperti itu karena kita masih memiliki hati yang keras. Tetapi izinkan supaya Tuhan tuh menjamah. Pasti firman Tuhan yang dibagikan saat kita mendengar itu pasti berbicara kepada setiap kita. Karena izinkan supaya Tuhan itu membuka hati saudara, mengusik hati saudara, supaya saudara memiliki hati yang terbuka untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Saya tahu mengampuni itu, saya katakan tadi, itu tidak gampang. Ada beberapa tips yang saya suka lakukan bagaimana saya bisa mengampuni seseorang, ya. Karena manusiawi sekali Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara yang merasa disakiti oleh orang. Kita, Pak Budi dan saya juga sering disakiti sama orang, dan kita itu rasanya sulit untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, kita belajar, kita minta Tuhan. Yang kita lakukan adalah saat kita mau mengampuni orang itu, kita itu selalu ngomong, kita itu selalu perkatakan firman, kita doa kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku mau mengampuni dan mengasihi orang itu, aku mau mengampuni dan memberkati orang itu. Terus itu tuh seperti kita minum obat. Pada waktu kita ngomong kayak gitu, hati masih sakit gak? Masih. Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu kita perkatakan itu seperti minum obat. Kalau kita sakit kan kita minum obat belum tentu sembuh kan, langsung sembuh kan. Itu kan bertahap. Demikian juga kalau hati kita tuh sakit, saat kita perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita perkatakan, Tuhan aku mau mengampuni, aku mau mengasihi dia, aku mau memberkati dia. Itu terus menerus kita harus lakukan. Saat kita ingat dia, ingat kekesalan hati kita kepada dia, saudara ucapkan sampai hati saudara bisa sinkron dengan apa yang dikatakan mulut saudara. Sampai kita sepakat antara mulut dan hati itu sama Bapak Ibu Saudara. Dan waktu saudara dalam proses kita mengampuni, Bapak Ibu Saudara jangan ngomongin orang itu. Semakin kita ngomongin orang itu semakin kesel, dan keselnya semakin menjadi-jadi. Dan itu yang kita lakukan terus menerus supaya hati kita didapati bersih di hadapan Tuhan. Mau nggak Bapak Ibu Saudara, kita memiliki hati yang terbuka, melepaskan ego kita, melepaskan kekeras hati kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita, orang-orang yang menyakiti hati kita. Kadang-kadang kalau ibu-ibu sering curhat sama saya, ibu nggak tahu sih dia tuh udah menyakiti saya tuh seperti apa. Saya memang nggak tahu Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan Yesus peduli, dan Tuhan Yesus mau untuk kita punya hati yang terbuka untuk melepaskan pengampunan, supaya setiap kita itu saat kita melepaskan pengampunan, memberi kasih, memberi pengampunan itu, kita beroleh kemurahan Tuhan. Kita memperoleh berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan tuh sudah siapkan kepada kita. Mau nggak Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh mempunyai hati yang bersih dan murni di hadapan Tuhan dengan memiliki hati yang terbuka. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami atau memperoleh kemurahan Tuhan? Yaitu
hati kita itu harus diperbesar. Tuhan mau setiap kita memperoleh segala kebaikannya. Tuhan mau setiap kita tuh memperoleh berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan sediakan kepada kita. Tetapi Tuhan itu mengukur kemurahan hati seseorang dari kebesaran hatinya. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, pasti setiap kita itu mau menerima berkat yang besar atau yang kecil? Pasti kan kita mau, saya maulah berkat yang besar, masa saya mau dapat berkatnya yang kecil? Pasti saya mau berkat yang besar, berkat yang diperluas, yang luar biasa dalam kehidupan saya. Kalau Bapak Ibu mau berkat yang besar, Bapak Ibu Saudara harus mempunyai hati yang besar. Kita baca ayatnya di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ayatnya dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Izinkan saya untuk membacakan dari Message Bible, karena menurut saya ini lebih jelas ya. Di dalam ayat ini dikatakan, the world of generous gets larger and larger, the world of the stingy gets smaller and smaller. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dunia orang dermawan semakin membesar. Amin. Amin. Dunia orang kikir semakin mengecil. The one who blesses others is abundantly blessed. Those who help others are helped. Orang yang memberkati orang lain diberkati dengan berlimpah. Orang yang menolong orang lain akan ditolong. Bapak Ibu Saudara, saat kita memberi dalam apapun bentuknya, kita akan diberkati luar biasa. Amin. Saudara memberi, saudara akan diberi. Dalam secara materi, saudara memberikan waktu saudara kepada orang, mendengarkan curhatnya, saudara doain dia, saudara akan diberi pula. Saat kita mungkin dalam pergumulan, ada orang-orang yang perhatian kepada kita, menanyakan, mendoakan kita. Itu pasti, itu hukum tabur tuai Bapak Ibu Saudara. Saat saudara memberikan kasih dengan melepaskan pengampunan, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan kasih yang daripada Tuhan. Kita akan melihat dari dua tokoh Alkitab bagaimana dua tokoh Alkitab ini besar hatinya. Kita lihat dari kehidupan Yeftah. Siapa itu Yeftah? Yeftah adalah orang Gilead, Bapak Ibu Saudara. Pahlawan yang gagah perkasa. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti mau baca seluruh kisahnya itu di Hakim-Hakim 11. Dia adalah anak seorang perempuan Sundal. Nah, dia kan anak seorang perempuan Sundal. Nah, papanya Yeftah itu, ayahnya Yeftah punya istri sah kan? Nah, anak-anak dari istri sah papanya itu mengusir Yeftah. Kamu ini bukan anak yang sah, kamu tuh anak perempuan Sundal. Jadi kamu pergi aja. Jadi saudara-saudaranya Yeftah itu mengusir Yeftah untuk keluar supaya Yeftah ini tidak mendapatkan warisan daripada ayahnya. Lalu apa yang dilakukan Yeftah? Yeftah melarikan diri dari tanah Tob, berkumpul dengan petualang dan merampok. Kehidupannya itu menjadi amburadul. Masa lalunya yang tidak diterima oleh keluarganya, yang diusir keluar menjadi amburadul. Tetapi dikatakan bagaimana tua-tua Gilead itu menjemput Yeftah dari tanah Tob untuk dijadikan panglima perang untuk berperang melawan Bani Amon. Dan kita bisa lihat di sini di dalam ayatnya Hakim-Hakim 11 ayat 7 sampai 11 dikatakan, bisa tolong ya saya bacakan sebentar. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yeftah
kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku keluar untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Bagaimana Yefta itu membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan? Dia tidak baper. Dia tidak membawa masa lalunya, bagaimana dia dikecewakan, udah diusir keluar daripada keluarganya, sekarang dipanggil lagi, disuruh mimpin supaya mereka menang perangnya sama Bani Amon. Kan istilahnya udah dibuang, dipanggil lagi. Tetapi kita bisa lihat di sini bagaimana Yefta membawa perkara ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi kalau kita memiliki kebesaran hati, kita mau memiliki kebesaran hati, kita harus membawa perkara kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana latar belakang Yefta yang diusir oleh keluarganya. Tuhan tahu bagaimana Yefta itu sudah dibuang oleh keluarganya, oleh para orang-orang Gilead. Tetapi Tuhan mau mengangkat Yefta, dan Yefta sungguh-sungguh diberikan kekuatan pada Tuhan, dari Tuhan, untuk dia dapat melepaskan pengampunan. Dia tidak bawa dia tidak bawa harga dirinya sendiri. Kalau dia bawa harga dirinya sendiri, kalau dia tidak mempunyai hati yang besar, otomatis dia bilang, oh no way, kamu sudah ngusir saya, ngapain saya bela-belain untuk berperang untuk kamu? Kan istilahnya kalau orang Chinese bilang itu bucendi kan, udah diusir terus dipanggil lagi gitu loh. Tetapi bagaimana kita melihat dari Yefta ini yang memiliki kebesaran hati yang luar biasa, dia tetap membawa perkara ini di hadapan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mengangkat dia, bagaimana Tuhan yang memberkati dia, yang menuntun dia, sehingga Yefta bersama pasukannya dapat memenangkan peperangannya melawan Bani Amon. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mau memiliki kemurahan Tuhan, berkat yang besar, berkat yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan tuh mau berikan kepada setiap kita, kita harus memiliki kebesaran hati. Seperti Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud itu hatinya besar. Dia tuh tidak diperhitungkan oleh keluarganya, oleh ayahnya, oleh saudara-saudaranya. Dia tidak diperhitungkan. Tetapi bagaimana Daud itu sungguh-sungguh, dia tuh tidak baperan, dia tidak mudah kecewa, tetapi dia berjalan bersama Tuhan. Dan waktu dia menghadapi Goliat pun, saat dia dicemooh sama Goliat, tetapi dia tetap berkata bahwa jika Tuhan yang berada di dalam pihakku, pasti dia akan memenangkan. Dia akan benar-benar menghadapi Goliat, dan Goliat akan dikalahkan. Amin. Jika kita sungguh-sungguh mempunyai hati yang terbuka, hati yang sungguh-sungguh memiliki hati yang besar, Tuhan bisa memakai setiap kita luar biasa. Ada berkat-berkat besar yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tetapi mau nggak kita memiliki hati yang besar? Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kebesaran hati, di tangan saya ini itu ada satu botol kecil air mineral, ya. Jika saya tetesin, ya, sedikit tinta di dalam botol air mineral ini, pasti warnanya akan berubah. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Nah, demikian juga setiap kita. Kalau kita punya hati nih sebesar ini, pasti saat kita ngomongin orang, kita udah baper, kita sudah kecewa, kita sudah sakit hati. Tetapi kalau kita memiliki kebesaran hati, hati kita tuh seperti sungai yang mengalir, tidak seperti wadah botol mineral ini, tetapi seperti sungai
airnya mengalir. Saat kita ngomongin orang, ditetesin tinta, gak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan pada kita, hati kita tuh gak boleh sempit. Hati kita tuh harus luas. Hati kita tuh harus besar. Dalam pernikahan, sangat penting setiap pasangan suami istri itu memiliki kebesaran hati. Amin apa amin ya. Antara pasangan suami istri itu harus menerima kelemahannya. Bukan hanya menerima kelemahannya, tetapi menerima kesalahan pasangan itu. Belajar Bapak Ibu Saudara, memiliki kebesaran hati, terutama pasangan suami istri. Karena jika pasangan suami istri itu sedikit terus mengungkit kesalahan daripada pasangannya, sering mengungkit kelemahan dari pasangannya, ini awal dari pertengkaran antara suami istri. Miliki kebesaran hati supaya rumah tangga kita diberkati, supaya kita hidup rukun bersama kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Amin. Antara sahabat, teman-teman sekantor mungkin, kalau kita di teman sekantor kita ada yang mungkin suka caper sama bos, ya suka sikut sana, sikut sini untuk mendapatkan promosi jabatan. Miliki kebesaran hati. Dia memang gitu, tapi saya enggak. Kalau Tuhan mau promosi saya, Tuhan sanggup. Kita enggak usah pakai cara dunia. Dalam pelayanan, dalam bidang usaha, kita harus memiliki kebesaran hati Bapak Ibu Saudara. Menerima satu sama lain. Apalagi hari-hari ini, persaingan usaha mungkin semakin ketat. Saudara, mungkin saudara pernah mengalami atau mungkin seandainya saudara mengalami, misalnya saudara punya toko, ada teman kita yang buka toko di depan toko kita dengan menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Saudara kesel apa kesel? Saudara kecewa mungkin sama teman saudara itu. Ataupun saudara yang biasa suka buat makanan open PO karena namanya teman, jadi dikasihlah resepnya. Karena teman ini kita lebih bermodal. Teman kita ini bukan hanya open PO, tetapi buka restoran dong. Pasti kita kesel kan seperti itu. Tetapi yang saya mau bagikan pagi hari ini, kalau kita sudah memberi, sudah, jangan kita menerima balasan. Apalagi kalau kita dikeselin sama orang, itu ada upahnya loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misalnya ada saingan bisnis kita yang membuka toko seperti kita, ataupun orang yang mencoba membuat resep kita sehingga mereka lebih berhasil, jangan sakit hati. Karena mungkin jangan-jangan Tuhan mau kita berkreasi lebih lagi. Jangan-jangan Tuhan tuh mau kita berinovasi lebih lagi, supaya Tuhan sungguh-sungguh menaikkan level kita. Menaikkan bagaimana Tuhan itu kan punya 1000 macam cara untuk menolong kita. Kalau kita disakiti sama orang, kalau kita dibuat bisnis kita tuh jadi terganggu karena mereka membuka usaha yang sama, bagi Tuhan itu biasa. Karena Allah kita itu luar biasa. Kalau kita benar-benar membawa perkara itu ke dalam tangan Tuhan, saya percaya hikmat Tuhan yang membuat kita mampu untuk bisa berjalan bersama Dia, untuk bisa bertahan, bahkan kita bisa berkreasi lebih lagi sampai kita melihat berkat yang luar biasa diberikan pada kita. Karena itu jangan tinggal di dalam sakit hatimu, jangan tinggal di dalam kekecewaanmu. Tuhan kita mau setiap kita memperbesar kapasitas hati kita supaya kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa, supaya kita mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa yang daripada Tuhan, yang sebenarnya Tuhan mau sediakan kepada kita. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita memperoleh kemurahan Tuhan dengan hati yang dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara pasti tahu hari-hari itu langka banget cari orang yang bisa dapat dipercaya. Tetapi kalau kita mau memiliki hati yang dapat dipercaya oleh Tuhan,
yang dapat dipercaya oleh manusia, pasti kita akan menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Dengan bermurah hati dalam kasih, dengan kita tuh dapat dipercaya waktu kita dipercayakan sesuatu tugas-tugas. Saudara akan lihat Tuhan akan angkat tinggi kita. Tuhan akan membawa kita kepada promosi yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya ingat seorang OB waktu saya bekerja di Jakarta. Bagaimana OB ini tuh kesayangan bos saya. Bos saya waktu itu bosnya perempuan dan cukup killer, tetapi OB ini tuh kesayangan dia banget. Saya bilang, kok bisa sih kamu istilahnya bisa menjadi kesayangan bos ini gitu. Terus dia bilang, iya saya mah ngelakuin aja Bu, apa yang dia suruh ya saya lakuin. Namanya orang kerja, kok kamu tahan? Saya bilang sama omelan dia. Kadang-kadang kan karena namanya bosnya killer ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dia OB ini apapun yang disuruhkan kepada OB ini oleh bosnya, disuruh sama bosnya, dia tuh melakukan tanpa komplain gitu loh, tanpa komplain. Dia melakukan dengan hati yang biasa aja, nggak pernah komplain. Dia bilang, namanya kan saya kerja Bu, saya kerja kan saya melakukan apa yang bos saya lakukan, seperti itu. Kalau saya kerja terus saya nggak mau dimarahin, ya saya nggak jadi karyawan lah. Kalau saya nggak mau dimarahin sama bos, ya saya jadi bos lah Bu, saya nggak usah kerja. Pikir itu benar juga Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tuh nggak boleh jadi orang yang dikit-dikit baperan, karena Tuhan mau mempercayakan kita lebih lagi dengan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Kita sama-sama buka ayatnya di dalam Amsal 28 ayat 20, katakan seperti ini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Kita melihat bagaimana perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25. Nanti saudara buka sendiri. Bagaimana di dalam perumpamaan talenta itu ada orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan kita melihat bagaimana orang yang dipercayakan 5 talenta menghasilkan laba 5 talenta. Orang yang dipercayakan 2 talenta menghasilkan laba 2 talenta. Tetapi orang yang dipercayakan 1 talenta, malah dia tidak ngapa-ngapain. Dia pergi menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya di dalam tanah. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, kita harus belajar untuk bertanggung jawab, melakukan tugas apapun yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita harus menghasilkannya, mengembangkannya, supaya talenta yang diberikan kepada kita itu dapat memberkati orang banyak. Amin. Dan kalau kita mau bisa dipercaya oleh Tuhan dan manusia, kita harus belajar Bapak Ibu Saudara untuk setia dalam perkara kecil. Bagaimana kita tuh harus belajar. Di dalam Lukas 16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Dan kalau kita mau dipercaya, kita harus belajar untuk mengembangkan kemampuan kita. Mungkin kemampuan kita kecil, tetapi Tuhan bisa melakukan banyak. Amin. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Yes. Biar hari ini firman ini benar-benar mengusik hati kita. Untuk setiap kita itu memiliki hati yang terbuka, hati yang diperbesar, hati yang dapat dipercaya, supaya segala kemurahan, berkat-berkat yang terbaik, perkara-perkara yang luar biasa dapat kita dapati di akhir tahun ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya orang pemusik.